Bayangkan di masa depan macet bukan lagi masalah, karena kita bisa terbang langsung ke tujuan hanya dengan mobil pribadi. Bantu like, komen, dan subscribe channel kecil ini ya. Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah, bukan? Tapi faktanya, teknologi mobil terbang kini sudah mulai menjadi kenyataan. Mobil terbang atau yang sering disebut flying car dan air taksi sedang dikembangkan di berbagai negara, termasuk Jepang, Amerika, hingga China. Beberapa perusahaan seperti Aeromobil, PLV, hingga perusahaan raksasa Airbus sudah memamerkan prototipe mereka. Bahkan di Jepang, uji coba mobil terbang sudah dilakukan dengan sukses pada tahun 2020. Sungguh menakjubkan. Impian dan inovasi manusia memang tiada batasnya. Dengan kemajuan SDM dan teknologi, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat, langit akan padat dengan lalu lintas mobil terbang seperti di game GTA. Sejak kita kecil, imajinasi kita telah dibentuk oleh visi masa depan di mana lalu lintas tidak hanya terjadi di jalan, tetapi juga memadati langit. Mobil terbang adalah simbol dari dunia yang maju. Tapi pertanyaannya, kapan mimpi kolektif kita ini akhirnya menjadi kenyataan? Apakah kita benar-benar akan berangkat kerja dengan mobil terbang dalam waktu dekat? Kita akan menyelami dunia pengembangan mobil terbang yang sebenarnya mengeksplorasi teknologi di baliknya, tantangan terbesarnya, dan kapan Anda mungkin bisa memesan satu untuk diri sendiri? Fakta uniknya, mobil terbang tidak selalu berbentuk seperti mobil biasa dengan sayap. Ada yang berbentuk mirip drone raksasa dengan baling-baling di atas. Ada juga yang bisa berubah dari mobil biasa menjadi pesawat kecil hanya dalam hitungan menit. Desainnya sangat beragam, tapi tujuannya sama: mempersingkat waktu perjalanan dan mengurangi kemacetan di darat. Jadi, bagaimana sebenarnya mobil terbang ini bekerja? Sebagian besar perusahaan lebih memilih istilah kendaraan udara urban atau eVTOL. Intinya, mereka seperti drone raksasa yang bisa mengangkut penumpang. Mereka menggunakan motor listrik dan baling-baling yang dapat dimiringkan untuk lepas landas secara vertikal seperti helikopter, lalu bergerak maju seperti pesawat. Keunggulan utama adalah tenaga listrik. Lebih senyap dan lebih ramah lingkungan dibandingkan mesin bakar. Perusahaan seperti Joby Aviation, Lilium, dan E-Hang sudah melakukan uji terbang dengan prototip mereka. Sementara itu, perusahaan seperti Terrafugia dan Palvi mengembangkan model hybrid yang benar-benar bisa dikendarai di jalan raya. Teknologi ini juga sangat canggih. Banyak mobil terbang menggunakan tenaga listrik, sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan pesawat atau mobil bensin. Ada juga yang dilengkapi sistem autopilot berbasis kecerdasan buatan, sehingga penumpang bisa terbang dengan aman tanpa harus punya lisensi pilot. Namun ada juga tantangannya. Pertama, masalah regulasi. Bayangkan kalau semua orang bisa terbang bebas di langit, pasti butuh aturan lalu lintas udara yang jelas. Kedua, soal keamanan. Karena teknologi ini harus benar-benar aman sebelum digunakan masyarakat luas. Dan ketiga, harga. Saat ini harga sebuah mobil terbang bisa mencapai jutaan dolar, sehingga masih jauh dari kata terjangkau.
Membangun kendaraan yang bisa terbang adalah satu hal, membuatnya aman, terjangkau, dan terintegrasi dengan masyarakat adalah cerita yang sama sekali berbeda. Inilah penghalang terbesar yang dihadapi para pengembang satu, keamanan. Bagaimana jika mesinnya mati? Sistem redundansi atau cadangan seperti apa yang diperlukan? Keamanan harus 10 kali lebih ketat daripada mobil dan setara dengan penerbangan komersial. 2. Regulasi. Siapa yang mengatur langit perkotaan? Badan penerbangan seperti FAA di AS dan EASA di Eropa sedang berusaha keras membuat aturan untuk lalu lintas udara urban yang padat ini. Ini proses yang sangat lambat. 3. Infrastruktur. Dibutuhkan helipad atau vertiport di atap gedung dan tempat parkir. Kota-kota kita belum dirancang untuk ini. Keempat, kebisingan dan publik. Akankah langit kita dipenuhi suara baling-baling? Penerimaan masyarakat adalah kunci. 5. Harga. Pada awalnya, ini akan menjadi mode transportasi untuk segelintir orang. Mungkin layanan taksi udara premium, bukan untuk keluarga rata-rata. Meski begitu, banyak ahli percaya bahwa dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, mobil terbang akan mulai menjadi bagian dari transportasi sehari-hari, terutama di kota besar. Bahkan ada prediksi bahwa mobil terbang pertama untuk umum akan digunakan sebagai taksi udara, mengantar orang dari bandara ke pusat kota dalam hitungan menit. Jadi, bisa dibilang masa depan transportasi sudah di depan mata. Kalau dulu kita hanya bisa melihat mobil terbang di film-film seperti Back to the Future atau The Fifth Element, kini perlahan itu semua berubah jadi nyata. Pertanyaannya, kalau mobil terbang benar-benar sudah dijual bebas, apakah kamu berani mencobanya? Mobil terbang bukan lagi sekedar fiksi ilmiah. Nyata terbang. Tetapi jalan menuju garasi kita masih panjang dan penuh tantangan. Revolusi ini bukan hanya tentang kendaraan baru, tapi membangun kembali cara kita memandang lalu lintas. Jadi, apakah mobil terbang adalah transportasi masa depan? Jawabannya adalah ya. Mungkin tidak dalam bentuk yang kita bayangkan di film. Ini adalah evolusi, bukan revolusi yang terjadi dalam semalam.